Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, salam kompak, salam kekeluargaan. Nah, ini salamnya banyak Bapak Ibu. Puji syukur kita masih ketemu lagi, masih bertatap muka walaupun jarak jauh, sehingga semuanya yang hadir tentunya dalam rahmat dan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa. Bapak Ibu yang saya hormati, Maaf, ke-mute panas. Suara ke-mute, Pak. Maaf, panas ya. baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih tetap rutin bertemu muka pada setiap hari Selasa, di mana Pak Imam yang selalu kita tunggu-tunggu. Tentunya kita semua ini pasti semua berdoa untuk Pak Imam, supaya Pak Imam sehat, kemudian selalu punya waktu dan selalu punya kesempatan untuk memberikan ilmu yang sangat berharga bagi kita. Terima kasih tentunya juga kepada Ibu Susi Suryono dan Pak Suryono, belum ada di sini lihat, yang sudah memerintahkan saya untuk memandu acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, bersyukur kita, ya tentunya kita dapat bertemu muka. Yang kedua, bersyukur kita, khususnya saya pribadi Bapak Ibu, saya ketemu Ibu Susi, kemudian Ibu Susi menyampaikan kepada saya, Pak Nasir, minumlah butir plasenta ini. Walaupun saya awal-awalnya ragu-ragu Bapak Ibu, ragu-ragu juga, karena banyak obat yang dimakan, banyak konsumsi yang dimakan, sehingga Bapak Ibu, atas keraguan-raguan itu hampir saya menyesal. Selalu saya sampaikan, menyesalnya terlambat gitu loh, tapi rupanya tidak terlambat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, tentunya penghargaan dan penghormatan kami setingginya kepada Bapak Ibu yang hadir, terutama yang baru saja bersama-sama kita bergabung pada pagi hari ini. Saya lihat juga yang sudah mulai rutin Bapak Ibu dari tamu-tamu saya, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Bandung, ya kemudian ada dari berbagai tempat juga hadir, termasuk yang rutin juga, mudah-mudahan dari Padang juga sudah masuk. Nah, itulah satu kebahagiaan bagi kita dalam keluarga besar di bawah pimpinan tim 37 Ibu Susi Suryono. Menurut saya manfaat sangat besar bagi kita semuanya. Sebelum agak lebih jauh sedikit, sebagai saya yang membawa sebagai host, saya perkenalkan diri sedikit lagi bagi Bapak Ibu yang belum kenal. Ya, nama saya Nasir, kemudian saya udah berusia menjelang 67 tahun, Dan memang kalau kata orang barat, itu 67 itu kategorinya masih pemuda Bapak Ibu. Katanya masih pemuda sampai usia 70 tahun itu masih pemuda. Nah, oleh sebab itu saya memang sekarang merasa muda. Alhamdulillah, kembali lagi apa yang sering disampaikan di dalam pertemuan di RW ini, mundur memperpendek atau mempersingkat atau fisik kita ini, saya merasa mundur hampir 15 tahun merasanya gitu ya. Kalau 15 tahun jadi saya usia berapa, dikurang aja 67-an kurang 15. Kenapa demikian Bapak Ibu yang hadir sini? Butir plasenta ini adalah yang luar biasa dalam usia yang sebenarnya, apalagi ya Ibu Susi yang dengan saya terpaut hampir 8 tahun. Nah, lebih lagi berarti, apalagi Pak Suryono ya terpaut berapa tahun, 25 tahun lebih gitu ya. Nah, itu saya perkenalan. Kemudian saya Bapak Ibu saya pensiun dari polisi. Dari polisi sudah pensiun sampai sekarang sudah mau menjelang 9 tahun Bapak Ibu. Dan saya memang berjanji kepada diri saya dulu, kira-kira 35 tahun yang lalu, saya pingin kalau sudah pensiun itu tidak akan membebani siapa-siapa. Ya, membebani apalagi uang. Alhamdulillah saya bisa persiapan Bapak Ibu, sehingga setelah saya pensiun, saya sebetulnya secara diri sendiri itu sudah selesai Bapak Ibu.
Maksudnya selesai itu anak-anak sudah manggung, sudah punya anu semua dan bahkan sudah mapan-mapan semua. Nah, dan tadinya cerita saya mau jalan-jalan ini, mau pergi ke sana kemari. Anak-anak saya bilang, papa jalan-jalan ke dunia ini. Tetapi mulai saya khawatir Bapak Ibu. Mulai khawatir apa? Karena saya mungkin karena keturunan Bapak Ibu saya itu diabetes. Bahkan ibu saya meninggal juga karena diabetes, karena beliau gulanya sampai 600. Ya, ibu saya sudah meninggal. Kemudian tambah lagi adik saya perempuan saya juga sudah meninggal karena diabetes. Saya pun diabetes juga. Nah, dalam dalam kecemasan itulah datanglah penyelamat ya, yang saya betul-betul sangat bersyukur. Apa itu putir plasenta? Sehingga segala hal yang saya hadapi dengan fisik yang alhamdulillah prima ya, bayangkannya Bapak, kegiatan saya ke sana kemari sana alhamdulillah fisik prima. Oleh sebab itu dari pembukaan ini Bu Susi, Bapak Ibu, saya ingin mengajak lagi Bapak Ibu semua, menurut saya, atau coba Bapak Ibu melihat, Bapak Ibu pernah nggak mengetahui kalau mengkonsumsi satu obat, sebut aja obatnya apa saja. Ya, saya sering bertanya ke teman saya, kamu sekarang makan obat apa? Atau Anda sekarang makan obat apa? Nah, kalau saya tanya misalnya, kalau saya misalnya makan obat dulu untuk gula itu, saya makan glukovan. Saya tidak pernah tahu glukovan itu dibuat di mana, dibuat dari apa, apalagi pabriknya di mana, apalagi siapa direkturnya atau pimpinan, saya nggak pernah tahu. Yang penting kata dokter makan. Nah, di putir ini coba Bapak Ibu tanya aja, mau tanya apa? Ya, mau tanya Pak Nasir, di mana itu dibuat? Putir plasenta, yaitu di New Zealand. Apa isinya itu? Ada 12 komponen. Komponen utamanya adalah itu plasenta rusa. Siapa itu pimpinannya? Di mana kantor besarnya? Nah, saya bilang pimpinannya Dr. Dr. Lin Bun Hong. Di mana kantornya? Di Singapura. Menurut saya tidak ada satu konsumsi satu obat pun yang selengkap ini. Ya, yang selengkap ini. Jadi tidak ada hal lain, kita tidak akan pernah meragukan. Apalagi kalau ditanya, Pak Nasir ngomong aja ke sana kemari tentang putir. Pak Nasir udah nyoba nggak? Saya dan si istri dan keluarga sudah memakannya, mengkonsumsinya sudah 1 tahun lebih. Dan berapa Pak Nasir makan mengkonsumsinya? Nah, itu tadi saya katakan, kalau saya kegiatannya betul-betul padat, saya makan 3 pagi, 3 sore. Tapi kalau nyantai-nyantai di rumah, satu aja, 1 pagi, 1 malam. Jadi menurut saya sendiri, bagaimana aktivitas fisik dan ini kita supaya prima, menaikkan jumlah yang kita konsumsi. Baik Bapak Ibu, itulah sekelumit, tidak ada lain menurut saya suplemen yang selengkap ini kita beritahu dan tidak yang lain. Karena saya juga mengkonsumsi banyak obat tadinya, sekarang tinggal 1 putir plasenta. Tidak ada lagi yang lain, itu aja yang saya makan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita hadir di sini 28 orang. Mari yang kita tunggu-tunggu, Pak Imam yang akan tampil ini dengan segala hal yang sangat memberikan masukan, ya, pengalaman, pengetahuan. Apalagi Bapak Ibu, saya mengajak yang muda-muda, ya, ponakan saya, dengar itu Pak Imam. Saya bilang, kalau Anda mau kuliah di Lemhanas, nggak bisa Anda. Untuk di Lemhanas itu Pak Imam itu dosen Lemhanas, nggak bisa Anda hanya segini bisa ke Lemhanas. Nah, sekarang ada di depan kita, gratis lagi, ya, isinya padat-padat, hebat. Nah, oleh sebab itu Pak Imam yang saya hormati, kami beri waktu kepada Pak Imam. Sekali lagi doa kami Pak Imam tetap sehat, tetap punya waktu, tetap semangat untuk bisa tampil tengah-tengah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari bersama-sama kita menyimak, mendengarkan, dan tentunya dapat kita jadikan landasan bagi kehidupan ke depan. Terima kasih, kita serahkan ke Pak Imam. Terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Susi dan para sahabat sekalian yang berbahagia. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Ini merupakan satu tema yang akan saya kedepankan di pagi hari ini.
Buku ini karya Mark Manson, seorang blogger kenamaan dengan berjuta-juta pembaca. Ia tinggal di New York. Katanya buku ini merupakan buku terlaris versi New York Times dan Globe and Mail. Dan ini adalah buku pertamanya. Manson melontarkan argumen bahwa manusia tak sempurna dan terbatas. Tidak semua orang bisa menjadi luar biasa. Ada para pemenang dan pecundang di masyarakat. Dan beberapa di antaranya tidak adil dan bukan akibat kesalahan mereka. Manson mengajak kita untuk mengerti batasan-batasan diri dan menerimanya. Baginya inilah sumber kekuatan yang nyata. Tepat saat kita mampu mengakrabi ketakutan, kegagalan, dan ketidakpastian, tepat saat kita berhenti melarikan diri dan mengelak, dan mulai menghadapi kenyataan-kenyataan yang menyakitkan, saat itulah kita mulai menemukan keberanian dan kepercayaan diri yang selama ini kita cari dengan sekuat tenaga. Dalam hidup ini kita hanya punya kepedulian dalam jumlah yang terbatas. Oleh karenanya, kita semua harus bijaksana dalam menentukan kepedulian Anda. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan latar belakang penulis, karena buku ini lahir dari titik balik kehidupan Mark Manson. Masa kecil Mark Manson, nakalnya bukan main, katanya. Kalau Bu Susi bilang double kepol, katanya. Kalau dikaitkan dengan konsep triple A yang dulu pernah saya sampaikan, appearance, kemudian attitude, ability, belas nggak ada yang nemplok di diri Mark Manson saat itu. Nggak ada yang nyambung di situ. Waktu di SMA, dipanggil guru, kepala sekolah, sudah menjadi langganan. Ditahan, di penjara, anak-anak nakal, sudah biasa Mark Manson. Titik balik perilaku Manson ini terjadi ketika dia berusia 19 tahun. Dia kehilangan sahabat karibnya yang namanya Josh. Josh meninggal karena meloncat ke sebuah danau. Di malam hari meloncat di sebuah danau yang tidak ada penerangannya. Dan meninggal. Nah, ketika Josh meninggal ini, Manson betul-betul depresi, kemudian traumatik, tidak punya semangat hidup, setiap hari bermabuk ria, gitu. Ganja, narkoba, gitu, lem Icabod, gitu. Dan sama sekali Manson tidak menghargai hidupnya. Suatu saat Manson mimpi bertemu sahabatnya dan ngobrol seru tentang kehidupan dan kematian. Juga hal remeh-temeh dan tanpa juntrungan lainnya dia bicarakan dalam mimpi itu. Pada titik itu Manson mulai sadar bahwa dalam kehidupannya saya hanya anak yang suka teler dari keluarga kelas menengah, katanya. Malas dan tidak bertanggung jawab, susah bergaul dan merasa tidak aman terus dia. Josh dalam banyak hal menjadi seorang yang diidolakan Manson. Dalam mimpinya, Josh mengatakan, "Mengapa kamu meratapi kematian saya?" katanya. "Mengapa kamu meratapi kematian saya, sementara kamu begitu takut hidup?" Kemudian Manson terbangun dan menangis. Ada pencerahan di situ. Manson membuang semua rokok, ganja, membuang fantasi konyol tentang bintang rock, mulai rajin ke tempat kebugaran, menurunkan berat, dan mendaftar kuliah lagi. Kemudian dia tampil gemilang untuk pertama kalinya, baik secara akademik maupun sosial. Jadi kematian Josh menandai secara jelas tonggak perubahan identitas Manson. Ada pencerahan sekali lagi, di situ ada pencerahan bahwa semua orang akan mati.
Kenapa menolak tantangan? Apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Sekali lagi, mimpi tentang Josh menjadi titik balik kehidupan Manson. Berikutnya tentang lingkaran setan ini. Kita banyak setannya nih, lingkaran setan. Ada sebuah keanehan mental yang membahayakan otak Anda. Dan jika dibiarkan dapat membuat Anda gila. Anda cemas menghadapi orang dalam kehidupan Anda. Cemas tersebut membuat Anda tak berdaya dan mulai bertanya-tanya, mengapa Anda begitu cemas? Sekarang Anda mulai cemas karena menjadi cemas. Karena kecemasan itu berlipat ganda. Sekarang Anda cemas tentang kecemasan Anda yang menyebabkan Anda lebih cemas. Kalimat ini membingungkan ya. Saya membacanya juga bingung. Saya ingin ngajak ibu bapak juga agak bingung sedikit lah tentang cemas ini. Anda bermasalah dengan pengendalian amarah katanya. Anda merasa begitu bersalah atas kesalahan yang Anda buat. Selamat datang di lingkaran setan katanya. Ingat, selalu marah membuat Anda menjadi orang yang berpikiran dangkal dan kejam. Jadi sekali lagi, marah selalu membuat Anda semua menjadi orang yang berpikiran dangkal dan kejam. Oleh karenanya, jangan suka marah, Pak Nasr. Berikut tentang sumber kekacauan. Sumber kekacauan ini, di sekarang ini, letak persoalannya adalah kekacauan ini sendiri. Masyarakat kita saat ini lewat keajaiban budaya konsumen dan media sosial yang giat dijadikan ajang pamer, menghasilkan sesuatu yang kompleks. Kita mendapat gambaran tentang orang yang hidup gembira dan memiliki hidup yang menyenangkan setiap saat. Ya, kenyataan ini terkadang memang membuat kecemasan. Ya. Ketika setiap hari kita mendapat suguhan dari televisi tentang kehidupan yang wah, ya, kemudian tentang gaya hidup yang bukan main, gitu ya. Ini memang tidak masalah, tapi bagi yang belum mencapai itu, merasa seolah-olah Anda sungguh keliru 7 turunan katanya. Kenapa kok kita tidak bisa hidup seperti mereka? Jadi diri kita sendiri merasa, waduh, mungkin saya ini keliru nih, kelirunya 7 turunan. Nah, oleh karenanya memang kita harus bisa memilih dan memilah tayangan televisi itu, apalagi dikaitkan dengan anak cucu kita, ya. Utamanya cucu-cucu kita yang masih kecil melihat tayangan di televisi itu, kalau tidak didampingi, ini akan menjadi persoalan tersendiri. Inilah sebetulnya yang menjadi sumber kekacauan. Lingkaran setan telah mewabah. Banyak di antara kita terlalu tertekan, terlalu gusar, terlalu membenci diri sendiri. Kita merasa kecewa atas kekecewaan itu sendiri. Kita merasa bersalah atas rasa salah itu sendiri. Kita jadi cemas karena perasaan cemas itu sendiri. Apa yang salah dengan saya? Mari kita tanya kepada rumput yang bergoyang. Ibu bapak sekalian, berikutnya adalah bagaimana memutus lingkaran setan. Untuk memutus lingkaran setan, kuncinya adalah bersikap masa bodoh. Sekali lagi, untuk memutus lingkaran setan, kita harus berani bersikap masa bodoh. Inilah alasan mengapa itu akan menyelamatkan dunia. Ini kata Mark Manson. Dengan tidak ambil pusing ketika Anda merasa buruk, berarti Anda memutuskan lingkaran setan. Anda berkata pada diri sendiri, saya merasa sangat buruk, tapi terus kenapa? Apa pedulimu? Siapa loh? Katanya. Ini saya yang buruk, emangnya kenapa kalau saya buruk? Apa pedulimu? Ini adalah satu upaya untuk bagaimana kita keluar dari lingkaran setan. Dan kemudian
ibarat ditaburi debu ajaib peri. Yang masih suka nonton peri-peri itu mesti jengseri, masih kecil soalnya. Jadi ibarat ditaburi debu ajaib peri, Anda berhenti membenci diri Anda sendiri saat merasa begitu kecewa. Jadi kita berhenti membenci diri sendiri ketika kita merasa kecewa. Kemudian makna bodoh amat. Ini makna bodoh amat. Masa bodoh atau bodoh amat artinya memandang tanpa gentar tantangan yang paling menakutkan dan sulit dalam kehidupan. Bodoh amat bukan acuh tak acuh, tapi mampu memilah dan memilih. Masa bodoh berarti nyaman saat kita ini berbeda. Masa bodoh Jeng Sri, mau ke Bali, kembalilah. Ajak dong gitu. Jadi masa bodoh ini kadang-kadang memang penting ya untuk kita lakukan, karena terus terang saja kita semua tidak bisa menjadi manusia yang sempurna. Selalu ada celah-celah ketimpangan, celah-celah kekurangan, ini adalah sangat manusiawi. Jadi sekali lagi bahwa masa bodoh terkadang membuat kita ini nyaman ketika berbeda. Dulunya dalam hidup saya peduli akan banyak hal. Ini katanya Mark Manson. Tapi saya juga bodoh amat terhadap banyak hal. Dan ternyata terbukti hal-hal yang tidak dipedulikan itu justru yang membuat perbedaan, membuat hidup lebih tentram. Untuk bersikap bodoh amat, tidak memiliki sesuatu yang penting, kita akan berpikir banyak hal. Fakta tentang kehidupan, tidak pernah ada yang namanya masa bodoh. Anda mesti memedulikan sesuatu. Sisi biologis kita selalu peduli akan sesuatu. Jadi saya ulangi lagi bahwa sisi biologis kita selalu peduli akan sesuatu. Dan karena itu kita akan selalu memiliki sebuah kepedulian. Jadi semasa-masa bodoh kita, saya kira kita tetap mempunyai rasa kepedulian itu. Sadar atau tidak sadar, setiap hari kita mengambil keputusan. Tidak takut atau khawatir untuk mengambil keputusan. Sebetulnya Ibu Bapak sekalian, kalau Ibu Bapak ingat beberapa bulan yang lalu, saya pernah menyampaikan satu tema tentang make today count atau buatlah hari ini bermakna. Bahwa modal dasar kita ini sebetulnya adalah dua. Yang pertama adalah kemampuan kita mengambil keputusan, dan yang kedua adalah disiplin untuk melakukan keputusan itu sendiri. Oleh karenanya pengambilan keputusan itu memang kegiatan harian kita. Kita setiap saat, setiap hari selalu mengambil keputusan. Tapi bagaimana keputusan itu dapat dilaksanakan, itulah muncul disiplin kita, disiplin pribadi kita. Jadi makna bodo amat membantu Anda untuk berpikir lebih fokus. Mana yang penting dan tidak penting. Ya, jadi masa bodo amat, makna bodo amat membantu kita, Anda semua, untuk berpikir fokus. Mana yang penting dan tidak penting. Masa bodo amat. Berikutnya adalah salah satu poin penting dalam buku ini, ya, adalah jangan berusaha. Ini aneh juga nih. Mark Manson ngajarin kita jangan berusaha. Kalau jangan berusaha, nggak usah ke Bali, Jeng Sri. Ngapain jauh-jauh ke sana? Ya, jangan berusaha gitu. Tapi ternyata maknanya lain ini. Sebetulnya inilah poin paling mengagetkan sekaligus menjadi yang terpenting dari semua yang disampaikan Manson. Jangan berusaha. Gitu. Kita disuruh untuk tidak usah berusaha. Nggak usah niat-niat banget katanya. Bahasa halusnya itu nggak usah niat-niat banget. Karena menurut Mark Manson, berusaha malah memberi penekanan pada kekurangan. Jadi kalau kita berusaha itu katanya malah memberi penekanan pada kekurangan. Sebab berusaha itu membawa pada orientasi hasil.
Jadi berusaha itu membawa pada orientasi hasil. Sementara jangan berusaha menawarkan fokus pada bagaimana kita menikmati prosesnya. Jadi jangan berusaha menawarkan fokus bagaimana kita menikmati prosesnya. Proses merupakan sesuatu yang bila dikendalikan, ya. Jadi proses merupakan sesuatu yang bisa dikendalikan, sedangkan hasil tidak bisa kita kendalikan. Jadi makna jangan berusaha berarti kita diminta untuk fokus pada sesuatu yang masih bisa kita kendalikan untuk mencapai suatu hasil usaha. Ternyata memang benar, banyak keinginan yang terlalu ingin, ini kalimatnya keren ya, Cing Sri. Banyak keinginan yang terlalu ingin, justru malah jadi susah payah dalam mengejarnya. Misalnya uang, semakin dikejar justru makin jauh berlari. Jadi uangnya susah dikejar, tapi bonusnya terus mengalir. Apalagi RW bonus, RW wallet ya, Bu ya. Jeng Sri ini ahlinya itu. Itu adalah jangan berusaha. Selanjutnya berkaitan dengan sukses, Mark Manson mengatakan, kalau Anda ingin sukses terhadap suatu bidang, jangan terlalu erat digenggam. Jangan terlalu erat digenggam, kalem saja. Namun tetap bersungguh-sungguh mengusahakannya secara persisten. Persisten itu gigih dan selalu disempurnakan. Jadi saya ingin mengulangi kalimat Mark Manson ini, kalau Anda ingin sukses terhadap suatu bidang, jangan terlalu erat digenggam, kalem saja. Namun tetap bersungguh-sungguh mengusahakannya secara persisten, gigih, selalu disempurnakan. Ini Mark Manson yang sudah mulai waras ya. Jika kecil ya nuakalnya bukan main, sekarang pikirannya udah mulai bagus ya. Jadi banyak quote-nya yang banyak ditiru oleh pengikutnya di blogernya dia. Selanjutnya tentang hukum kebalikan. Hukum kebalikan ini disampaikan oleh ilmuwan Alan Watts. Dia mengatakan, semakin kuat Anda berusaha merasa baik setiap saat, semakin kuat Anda berusaha merasa baik setiap saat, Anda akan merasa tidak puas karena mengejar sesuatu, hanya akan meneguhkan fakta bahwa pertama-tama Anda tidak baik. Demikian juga semakin mati-matian Anda berusaha ingin kaya, Anda akan merasa semakin miskin dan tidak berharga terlepas dari seberapa besar penghasilan Anda sesungguhnya. Ini sekali lagi ini adalah hukum kebalikan ya dari ilmuwan Alan Watts. Nah, ada beberapa alasan yang menarik dari hukum kebalikan ini. Yang pertama, bersikap masa bodoh sesungguhnya menghasilkan sesuatu yang besar. Santai tapi serius. Kalau istilahnya Pak Nasr, sersan ya, serius tapi santai. Tapi di sini santai tapi serius. Pelan-pelan tapi powerful. Pelan-pelan tapi powerful. Satu-satu tapi terprogres targetnya. Jadi kita di Riwi Internasional ini, bisnis Riwi ini nggak usah ngoyo-ngoyo. Kita tenang-tenang dengan Diamond 1 star, gitu. Terus berikutnya 2 star, gitu. Terus 3 star, kemudian Pavo. Tenang-tenang saja, nggak usah ngoyo-ngoyo kayak Bu Susi itu. Pelan-pelan tapi pasti. Itu yang kita inginkan. Sebentar lagi Pak Nasr loncat ke Diamond 3 star, kemudian Pavo. Kita semua berdoa untuk semua. Saya melihat keberhasilan teman-temanmu senang sekali. Saya juga ingin mengejar itu, ya, ingin berlari ke sana, tapi belum nyampe. Nah, sementara ikut berbahagia dulu dengan Pak Nasr, Jeng Seribu Banun semuanya, karena keberhasilan ibu bapak juga merupakan keberhasilan saya. Keren banget kalimat itu.
Tapi ini betul bukan lip service. Jadi alasan menarik hukum kebalikan ini sekali lagi bahwa bersikap masa bodoh sesungguhnya menghasilkan sesuatu yang besar. Serius tapi santai, pelan-pelan tapi powerful, satu-satu tapi terprogres targetnya. Ibu bapak sekalian, selanjutnya tentang memaknai sebuah kegagalan menjadi kesuksesan yang besar. Kegagalan merupakan suatu konsep yang bersifat relatif. Keberadaannya tergantung pada ukuran yang Anda pilih. Kegagalan bukanlah kekurangan uang, tidur di pinggir jalan, dan juga bukan sebuah resume kosong. Besarnya kesuksesan yang Anda dapatkan berasal dari beberapa kali Anda gagal dalam melakukan sesuatu. Ini pengalaman kita semua saya kira ya. Kita ingin mengundang klien kita untuk bergabung dengan bisnis kita. Sudah beberapa kali kelihatannya setuju, kelihatannya terkesan dengan produk kita, tapi endingnya belum oke. Kita ini adalah merupakan satu kegagalan, tapi kegagalan ini adalah awal dari keberhasilan kita. Jadi yang penting kita harus selalu tabah, kuat, gigih untuk mengejar apa yang kita inginkan. Jadi besarnya kesuksesan yang Anda dapatkan berasal dari berapa kali Anda gagal dalam melakukan sesuatu. Dan juga berapa kali kesalahan kecil yang terdapat dalam kehidupan Anda. Seperti yang Anda lihat pada kesuksesan yang diperoleh orang lain, sepertinya ia juga mengalami kegagalan yang lebih banyak daripada kita, daripada Anda sekalian. Kebanyakan ketakutan dan kegagalan datang dari salah pilih nilai-nilai yang buruk. Contohnya, Anda masih menganggap gagal total itu ditentukan oleh perilaku orang lain, bukan Anda sendiri. Jadi ini memang perlu kita cerna bahwa kegagalan-kegagalan yang kita lakukan bukan karena orang lain. Ini adalah kita sendiri. Ini yang perlu kita pahami bersama. Sekali lagi, bahwa kesuksesan dan kegagalan ini berpulang dari apa yang selalu kita upayakan. Kita harus menjadi sederhana dan rendah hati. Kegagalan yang terjadi pada diri Anda akan mendorong Anda, kita semua untuk lebih maju. Semua makna dalam hidup kita dibentuk oleh hasrat alami kita untuk tidak pernah mati. Hal ini sama dengan anak kecil yang terus berulang kali jatuh, bahkan melukai dirinya saat ia belajar berdiri. Dan tidak sedikit pun anak itu akan berhenti dan berpikir bahwa berjalan bukan bidang atau keahlian saya, keahlian kita. Berjalan bagi anak-anak bukan keahliannya, tapi dia mencoba jatuh bangun, dan akhirnya dia mampu berjalan sendiri. Berikutnya adalah untuk bahagia, pecahkan masalah. Karena kebahagiaan itu berasal dari memecahkan masalah, apapun masalahnya, konsep pemecahannya selalu sama. Selesaikan masalah, lalu bahagialah. Jadi kunci bahagia adalah menyelesaikan masalah, bukan menghindari, atau malah lari. Tapi menghadapi dengan penuh tanggung jawab, kita harus 100% bertanggung jawab terhadap diri sendiri kalau ingin sukses. Nggak bisa mengandalkan orang lain. Berani, yakin akan selesai, insya Allah pasti selesai. Nah, insya Allah ini tulisan saya ini, nggak mungkin Mark Manson nulis ini. Insya Allah pasti selesai, Pak Nasr. Berikutnya adalah kebahagiaan itu masalah. Ini aneh ya, Pak ya. Kebahagiaan itu masalah.
Apapun yang membuat kita bahagia hari ini tidak akan membuat kita bahagia lagi untuk hari esok. Karena biologi kita selalu membutuhkan sesuatu yang lebih. Fiksasi, jadi ada tulisan fiksasi. Fiksasi adalah kondisi saat seseorang terus fokus pada satu hal, terhadap kebahagiaan secara niscaya akan meminta kita untuk tiada habisnya mengejar sesuatu yang lain. Kita perlu rumah baru, kita perlu hubungan baru, kendaraan baru, dan mohon tidak istri yang baru lah. Tak peduli beberapa keras jerih payah kita yang kita keluarkan. Kita akan menemui semacam perasaan menakutkan yang serupa saat memulai semua ini. Tidak cukup. Penghasilan saya tidak cukup. Apa yang kita lakukan rasanya tidak cukup. Ini terbiasa ya, dan ini mungkin lumrah-lumrah saja untuk kita alami dalam keseharian kita. Dalam hidup dan kehidupan kita, merasa tidak cukup itu dari dulu rasanya ada di kepala kita. Ini kok rasanya tidak cukup, ini rasanya tidak cukup. Ya. Seorang psikolog menyebut hal ini sebagai treadmill hedonis. Ya. Jadi tendensi level emosi, kebahagiaan seseorang yang cenderung kembali ke asal, tidak berubah, tetap atau berada di tempat, meskipun mencapai sukses. Jadi treadmill hedonis ini banyak sekali dialami oleh orang-orang yang sukses. Mungkin sekarang kekayaannya sudah berlimpah, ya, berlimpah ruah, tapi merasa dirinya kok masih belum cukup ini ya, gitu. Masih belum cukup. Dan ini memang menurut Mark Manson ini memang merupakan penyakit, ya, penyakit untuk tidak cukup. Jadi tidak mau dia memahami betul bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita raih untuk mencapai kesuksesan ini sebetulnya sudah menumbuh kembangkan kehidupan kita dan karir kita. Kondisi hidup di mana ketika kita berpenghasilan naik, gaya hidup kita juga ikut naik. Jadi itulah masalahnya kenapa kebahagiaan itu merupakan masalah. Ya. Sekali lagi bahwa apapun ya yang kita peroleh, naik pangkatnya, naik penghasilannya, itu ternyata kebutuhan kita juga mendampingi semuanya gitu. Jadi rasanya tetap tidak cukup terus ya. Karena makin kita kaya, kebutuhannya juga makin banyak gitu. Utamanya ibu-ibu itu, kalau makin duitnya banyak, pengen tas Hermes. Louis Vuitton-nya dibuang gitu, cukup Hermes. Nah, Hermes yang kroko lagi bukan mainnya. Hermes kroko hampir 2M itu. Ini Bu Ana Perdana Sari itu mungkin krokonya banyak Bu ya. Yang memang perlu diperhatikan oleh semua kita, bahwa kesuksesan yang kita raih itu kemudian terus didampingi oleh kebutuhan yang meningkat. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi tantangan kita, bagaimana kita harus hidup secara sederhana. Ibu bapak sekalian, berikutnya adalah kunci kehidupan yang baik. Ketika Anda memedulikan banyak hal, justru akan membuat kesehatan mental Anda memburuk. Jadi sekali lagi, ketika Anda memedulikan banyak hal, justru akan membuat kesehatan mental Anda memburuk. Bahkan sakit. Kesehatan mental yang demikian karena Anda terikat oleh segala sesuatu yang bersifat dangkal dan palsu. Hal ini merupakan penyakit. Penyakit akan membawa Anda pada lingkaran setan, sehingga Anda merasa cemas dalam menjalani kehidupan. Alasan inilah yang menyebabkan bersikap masa bodoh adalah kuncinya. Alasan inilah yang menyebabkan bersikap masa bodoh adalah kuncinya.
Kalau mau bahagia, pedulikan hal sederhana. Apa yang benar, mendesak, dan penting. Jangan hanya duduk-duduk saja, lakukan sesuatu, jawaban akan muncul. Yang paling penting, Ibu Bapak sekalian, Anda harus berkomitmen terhadap sesuatu dan terus menggalinya. Ini yang paling akhir, saya selalu senang dengan istilah catatan akhir. Ada 5 catatan akhir yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh. Dengan bersikap masa bodoh, Anda telah memutuskan lingkaran setan. Penghargaan diri yang tinggi diperoleh dari mereka yang bersikap apa adanya dalam kehidupan dan mampu melihat bagian negatif dari diri kita sendiri. Anda perlu membuat pilihan dalam memindahkan kepedulian terhadap sesuatu yang lebih penting dan sesuai dengan energi Anda. Ketakutan akan kegagalan datang ketika Anda memilih nilai-nilai yang buruk dalam kehidupan. Yang terakhir, Anda harus berkomitmen terhadap sesuatu dan terus menggalinya. Ibu Bapak sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Banyak orang yang terkesima Pak Imam. Kenapa? Karena masa bodoh tadi itu. Masa bodoh. Nah, jadi Mason ini telah memberi pelajaran hidup bagi kita yang disampaikan oleh Pak Imam. Tentunya sangat bermanfaat ya Pak bagi kita. Jadi sehingga bisa menjadi sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana kita ke depan, terutama dengan tadi itu, dengan butir plasenta.